Pemirsa, praktik penjualan bayi baik yang dilakukan oleh sindikat maupun perorangan bukanlah hal baru. Himpitan ekonomi kerap dijadikan alasan oleh para pelaku demi memperoleh pundi-pundi uang. Keji, entah apa sebutan yang tepat untuk menggambarkan aksi para ibu atau sindikat penjual bayi. Bayi-bayi mungil tidak berdosa dijadikan komoditi hanya untuk meraih pundi-pundi materi. Ya, beragam alasan digunakan para pelaku penjualan bayi dalam melancarkan aksinya. Himpitan ekonomi kerap dijadikan alasan hingga para pelaku menghalalkan segala cara. Dan yang disayangkan, banyaknya pasangan yang tidak memiliki keturunan pun masih ada yang gelap mata dan melakukan praktik jual beli bayi. Perdagangan bayi ini bukan cerita baru, tetapi sesungguhnya juga sudah menjadi cerita yang cukup lama. Kenapa? Karena situasinya kadang-kadang orang bingung ketika kehamilan tidak diinginkan atau mengalami himpitan ekonomi, kemudian pilihannya adalah menjual bayi. Jadi dari aspek masyarakat ini penting sekali untuk diedukasi bahwa setiap anak ini berhak untuk dilindungi. Kalau kemudian orang tuanya memiliki situasi yang sulit, sesungguhnya anak-anak ini tetap harus dilindungi dengan masyarakat harus tahu begitu ada unsur uang di dalam konteks serah terima bayi, maka sebenarnya itu sudah ada unsur perdagangan. Di saat banyaknya pasangan kesulitan mendapatkan buah hati, mereka menjadikan bayi tabung sebagai program alternatif. Tercatat sekitar 3.200 bayi tabung lahir di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Jumlah tersebut didapat dari 30 klinik kesehatan di Indonesia. Proses rumit dan biaya selangit rela dilakukan demi memperoleh keturunan. Itu pun tidak menjamin keberhasilan proses bayi tabung. Para pasangan suami istri harus melewati 4 proses jika ingin melakukan program bayi tabung. Mulai dari persiapan yang meliputi beberapa kali konsultasi, pemeriksaan laboratorium hingga konsumsi vitamin dan suplemen untuk kesuburan. Tentu pada saat kita memulai, kita akan screening dulu pasangan suami istri itu apakah syarat untuk melakukan bayi tabungnya terpenuhi atau tidak. Kemudian kita melakukan proses itu biasanya menstimulasi sampai dengan memetik dan kemudian menanam hanya butuh waktu lebih kurang 2 minggu. Plus minus lah, setiap pasangan berbeda-beda sih sebetulnya. Tapi intinya kalau kita bicara bayi tabung, kita kan memerlukan embrio. Embrio itu dalam arti kata benih. Dan benih itu harus ditanam di dalam rahim yang sesuai atau siap untuk hamil. Jadi kalau rahimnya belum siap untuk hamil, sebetulnya kondisinya tidak siap untuk hamil, tentu embrio itu tidak layak ditanam. Makanya kita biasanya bekukan dulu. Untuk kisaran harga, rumah sakit atau klinik kesehatan biasanya menawarkan paket bayi tabung dengan kisaran harga mulai dari 20 juta rupiah hingga 150 juta rupiah, tergantung kelas dan fasilitas yang dipilih.